kejujuran intelektual Indonesia itu nomor 2 unggulnya. Jadi unggul di bidang ketidakjujuran intelektual, itu maksudnya tuh. Kejujuran di wilayah intelektual itu adalah kemestian, dan kejujuran di dalam dunia intelektual justru menjadi ukuran bagi kejujuran di tempat yang lain. Jadi kalau ketidakjujuran itu menguasai dunia kampus, apalagi di dunia politik, apalagi di dunia birokrasi, itu tradisi berpikir ilmiah dan tradisi berpikir ilmiah itu kan berangkat dari tidak ada kebenaran mutlak di antara kita. Betul. Itu mulainya dari situ. Karena itu saya nggak boleh mengklaim saya paling benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Kang MJ Channel yang membahas tentang sesuatu yang menarik, inspiratif, dan edukatif. Sahabat sekalian, ada yang menarik yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu kaitan dengan peringkat Indonesia pada ketidakjujuran akademik. Tentu kita sangat kaget, miris, dan boleh dibilang tertampar dari sebuah lembaga internasional yang menyatakan Indonesia peringkat 2 dalam ketidakjujuran akademik. Sahabat sekalian, bila memang kondisi itu faktanya benar seperti itu, tentu kita menjadi tidak ragu dan tidak aneh lagi bila perekonomian kita, politik kita, penegakan hukum kita itu sulit untuk menuju satu tingkat yang lebih tinggi sejajar dengan negara maju. Akan sangat sulit bila memang benar bahwa kualitas pendidikan kita itu sangat rendah, yaitu mendapati prestasi dalam tanda kutip itu ketidakjujuran nomor 2, bayangkan, nomor 2 di dunia. Sahabat sekalian, tentu pendidikan merupakan satu unsur penting dalam mengelola ataupun dalam mencita-citakan suatu negara yang lebih maju. Kenapa? Karena dari generasi ke generasi yang memimpin itu adalah orang-orang yang sudah mengikuti pendidikan di masa lalunya. Apabila pendidikannya bermasalah, kita bisa bayangkan bagaimana cara mereka memimpin nantinya, bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka menularkan sebuah spirit, sebuah nilai. Maka itu menjadi mimpi yang sangat sulit untuk dicapai bila dunia pendidikan dalam suatu negara itu tidak kuat. Sahabat sekalian, Anies Baswedan pernah menyampaikan dalam suatu podcast bahwa Indonesia mesti menjadikan kejujuran akademik itu menjadi tradisi. Tradisi berpikir ilmiah dan tradisi berpikir ilmiah itu kan berangkat dari tidak ada kebenaran mutlak di antara kita. Barangkali ini yang dimaksud, karena Indonesia dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Kenapa hal ini jadi penting? Lembaga pendidikan adalah tempat di mana masa depan suatu negara atau masa depan bangsa kita itu dibentuk. Di mana 10, 20, 30 tahun ke depan, mereka-mereka yang hari ini belajar di sekolah, di perguruan tinggi, itu yang akan memimpin kita. Di sanalah nilai-nilai dasar, nilai-nilai kecerdasan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kejujuran, semua nilai tentang negara kita, disitulah dipelajari secara akademik. Apabila lulusan-lulusan universitas kita, mahasiswa-mahasiswa kita, pelajar-pelajar kita, terbiasa dengan mencontek, terbiasa dengan plagiarisme, ataupun hal-hal yang sifatnya tidak orisinil. Apa jadinya lulusan-lulusan yang lulus dengan tidak benar ataupun tidak jujur? Maka akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki kapasitas baik dalam
akademiknya. Sahabat sekalian, Rocky Gerung menyampaikan bahwa pendidikan adalah pondasi di mana nilai itu dijunjung, bahwa kejujuran ada dan harus menjadi prinsip suatu lembaga pendidikan ataupun dunia pendidikan. Wilayah intelektual itu adalah kemestian dan kejujuran di dalam dunia intelektual justru menjadi ukuran bagi kejujuran di tempat yang lain. Jadi kalau ketidakjujuran itu menguasai dunia kampus, apalagi di dunia politik, apalagi di dunia birokrasi, itu bisa dibayangkan apabila dunia pendidikan saja bisa mengakali yang namanya nilai akademik, kelulusan akademik, bagaimana dengan dunia politik, bagaimana dengan dunia ekonomi, dan bagaimana dengan dunia hukum. Kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang cemerlang seharusnya, yang cerdas, yang jujur. Di sini dunia pendidikan memberikan kontribusi yang besar dalam membangun negeri ini. Apabila dunia pendidikan masih banyak praktek-praktek tentang ketidakjujuran, maka tidak heran apabila hari ini kita melihat dunia politik hanya penuh dengan pencitraan. Dunia politik hanya penuh dengan sesuatu yang tidak wajar. Kemudian penerapan hukum. Kemudian dunia ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga dunia pendidikan mestinya memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan negara ini. Akan sangat disayangkan apabila hal ini tidak segera diperbaiki. Paling tidak, kita mesti aware terhadap penilaian-penilaian dunia internasional akan kualitas pendidikan kita. Harus memulai mengembalikan fungsi riset, fungsi kejujuran di dalam riset, fungsi kritik di dalam metodologi. Itu yang membuat kita diakui di dunia sebetulnya. Barangkali bukan tentang suatu pendidikan saja, tapi ini adalah suatu pondasi, suatu dasar daripada kita memperhatikan masa depan bangsa kita. Bukan tentang sekedar pendidikan, tapi nilai-nilai dasar yang seharusnya diperhatikan oleh kita semua, yaitu tentang bagaimana membangun karakter masa depan bangsa. Semoga peringkat 2, ketidakjujuran akademik ini menjadi refleksi bagi kita semua. Bagaimana kita memberikan peran kepada bangsa kita, mulai dari diri kita, keluarga kita, dan seterusnya. Mulailah kita berupaya untuk melihat kembali bahwa Indonesia, negeri ini didirikan melalui pertengkaran pikiran. Artinya ada sesuatu yang otentik pada pendiri-pendiri negeri ini, pada founding person kita, pada bapak pendiri kita. Tapi kita sekarang seolah-olah tidak suka pada pikiran kritis tuh. Setiap kali ada orang yang berpikir kritis, dianggap sebagai memusuhi pemerintah. Setiap kali ada orang yang berpikir radikal, dianggap hendak menjual bangsa. Setiap kali ada orang yang menginginkan ada duel argumen, dianggap sebagai memecah belah. Sahabat sekalian, tentu berita ini membuat kita sangat miris, ya, kaitan dengan ketidakjujuran akademik di negara kita. Namun hal itu tentu jangan menjadi suatu patah semangat, menjadi kita tidak semangat dalam menuntut ilmu, bersekolah, dan berkuliah. Buktikan bahwa kita kuliah dengan benar, kita sekolah dengan benar, dengan jujur, dan mendapatkan ilmu yang terbaik untuk nanti memastikan masa depan pribadi, masa depan masyarakat, masa depan bangsa adalah masa depan yang lebih cerah dan cemerlang. Pasti kita bisa tanpa berbohong. Sekali ini satu tamparan moral, sekali tamparan integritas, karena kejujuran di wilayah intelektual itu adalah kemestian. Tradisi berpikir ilmiah, dan tradisi berpikir ilmiah itu kan berangkat dari tidak ada kebenaran mutlak di antara kita. Itu mulainya dari situ. Karena itu saya nggak boleh mengklaim saya paling benar. Sahabat sekalian, kita dukung setiap apapun yang dilakukan
hal yang kaitan dengan kejujuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.